Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi Bapak ucapkan. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Rusdian Effendi, kita akan belajar materi siswa kelas 8 untuk teks eksplanasi. Di 3.9 kita nanti mencoba untuk bagaimana mengidentifikasi teks eksplanasi dari fenomena-fenomena alam yang terjadi, dari apa yang didengar maupun apa yang dibaca. Kemudian di 4.9 kita mencoba nanti untuk meringkas sebuah hal dari apa yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita tentang fenomena alam, sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi dari apa yang dibaca maupun apa yang didengarkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami apa sih sebenarnya pengertian dari teks eksplanasi itu. Kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana ciri-ciri dari teks eksplanasi itu. Dan jangan lupa, kita juga akan mempelajari menemukan gagasan-gagasan utama yang ada pada teks eksplanasi. Dan terakhir kita mencoba untuk menyimpulkan apa isi dari teks eksplanasi itu. Baik Ananda, perhatikanlah gambar yang ada berikut ini. Coba kalian perhatikan pada gambar-gambar itu. Banyak terjadi fenomena-fenomena alam, dari mulai adanya gempa bumi, kemudian ada tanah longsor, ada kebakaran, dan lain sebagainya. Dari 4 gambar ini kita bisa pahami terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Coba Ananda perhatikan, apakah kalian pernah mengalami ini? Kemudian bagaimana perasaanmu dalam hal-hal yang kalian alami itu? Dan situasi itu terjadi seketika saja terjadi, dan seandainya ini terjadi, kira-kira menurut pendapatmu di daerah mana ini pernah terjadi? Gitu. Nah, coba sekarang kita belajar ini lebih lanjut lagi. Inilah dia yang disebut dengan teks eksplanasi itu. Nah, anak-anak Indonesia, sebenarnya alam Indonesia ini sangatlah indah. Tetapi itulah dia, keindahan ini terkadang kita tersentak dari sebuah hal yang namanya teguran dari Allah, Tuhan Sang Pencipta ini. Penciptaan ini terkadang memiliki masalah-masalah dalam hal antara komunikasi kita kepada alam. Sehingga terkadang alam itu murka terhadap apa yang telah kita lakukan. Penggudulan hutan dan melakukan kegiatan dengan cara-cara yang tidak baik terhadap alam, sehingga menyebabkan adanya bencana di alam ini. Nah, pada saat kita akan mengekspresikan apa yang kita ceritakan, itu bisa kita tuangkan dalam sebut dengan teks eksplanasi. Apa sih sebenarnya teks eksplanasi itu? Nah, sebenarnya teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan tentang sebuah peristiwa, fenomena alam yang terjadi, dan kita ceritakan berdasarkan urutan-urutan peristiwa secara sistematis dengan jelas untuk menemukan ikhtibar kepada kita sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan, Sang Pencipta alam ini, agar kita lebih waspada dan kita pandai untuk lebih mensyukuri nikmat Allah ini. Dan dalam pembelajaran kali ini, dalam teks eksplanasi ini digunakan adalah untuk mengembangkan kemampuan kita dalam menciptakan karya-karya ilmiah kita. Karena apa? Karena dari peristiwa-peristiwa yang dialami ini kita akan mencari bukti-bukti autentik dengan alasan-alasan yang tepat terhadap sebab-sebab kejadian dari peristiwa itu. Sehingga memunculkan sebuah hal yang bentuknya berbentuk ilmiah dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan, sehingga itulah yang disebut dengan teks karya ilmiah, sehingga muncul dari latar belakang dari teks eksplanasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu. Ada 3 ciri-ciri dari teks eksplanasi yang kita temui dari fenomena alam yang ada. Pertama, ciri-ciri teks eksplanasi itu bersifat fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau kita bercerita tentang fakta, berarti dia bersifat sesuatu yang nyata adanya dan terjadi yang ada di masyarakat. Bisa berbentuk peristiwa alam, seperti misalnya gempa bumi, atau tanah longsor, kebakaran, atau bisa berbentuk tsunami misalnya. Atau bisa berbentuk fenomena-fenomena sosial, misalnya
keadaan sampah yang menumpuk di sebuah kota, atau peristiwa keadaan para fakir miskin atau orang-orang peminta-minta dalam sebuah kota yang sudah sangat banyak, sehingga menimbulkan sebuah fenomena-fenomena sosial. Nah, ini sebuah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia biasanya bersifat keilmiahan atau keilmuan. Mengapa demikian? Karena teks eksplanasi ini harus dibuktikan dan memiliki alasan-alasan yang jelas sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai dengan apa yang dialami oleh orang yang melihat dan mendengarkannya. Kemudian yang ketiga, teks eksplanasi ini berisi tentang paparan peristiwa alam atau paparan sosial. Jadi cerita itu sesuai dengan kenyataan dari keadaan alam yang terjadi dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Oke. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, agar kita tahu sih sebenarnya pengertian dari teks eksplanasi seperti yang Bapak jelaskan tadi, kemudian lebih menjelaskan lagi jelasnya apa sih ciri-ciri itu memang sudah jelas dalam sebuah wacana teks eksplanasi. Mari kita perhatikan wacana ini, wacana berikut untuk menemukan gagasan utamanya juga. Silakan. Peristiwa terjadinya hujan. Hujan adalah sebuah proses presipitasi, yaitu jatuhnya sejumlah zat cair yang berasal dari atmosfer bumi yang memiliki wujud baik itu cair maupun beku yang turun ke permukaan bumi. Hujan sangat membutuhkan atmosfer di dalam proses menemukan suhu yang sesuai dengan titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Adapun di bumi, hujan merupakan fenomena kondensasi, yaitu sebuah peristiwa perubahan zat atau benda ke dalam zat atau benda yang lain. Sehingga proses hujan merupakan proses perubahan uap air di atmosfer menjadi butiran-butiran air yang jatuh ke bumi. Secara ringkas, proses terjadinya hujan dapat dibagi menjadi 4 tahapan berikut. Pertama, bantuan panas matahari. Nah, matahari merupakan faktor penting terjadinya dan terciptanya hujan di bumi. Tanpa bantuan panas matahari, maka rasanya mustahil akan terjadinya peristiwa hujan. Sinar matahari yang panas memberikan efek kepada air yang ada di sungai, danau, laut, dan samudra untuk melakukan penguapan di udara. Selain itu, panas matahari juga dapat menimbulkan penguapan yang terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya yang memiliki kandungan air. 2. Pemadatan uap air oleh suhu yang tinggi. Berikutnya, setelah air yang ada di bumi naik ke angkasa dengan berubah wujud menjadi uap air, maka suhu yang panas akan mengubah uap air menjadi padat sehingga berubah menjadi embun. Kemudian, embun yang semakin banyak berkumpul menjadi titik-titik yang semakin besar dengan dibantu suhu panas sehingga akan menjadi gumpalan awan. Berdasarkan penelitian, pada tahap ini tetes-tetes air itu memiliki ukuran 5-20 mm yang mana pada ukuran ini tetesan air akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per detik. Sedangkan kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih tinggi sehingga tetes air yang berbentuk tidak akan jatuh ke bumi. Ketiga, bantuan angin. Setelah terjadinya titik-titik air di langit dan membentuk awan-awan kecil, maka angin yang ada di udara membawa awan-awan kecil untuk saling bertabrakan dan bersatu membentuk kumpalan awan besar. Setelah awan berubah menjadi besar, maka awan akan bergerak naik lagi sampai ke titik suhu yang lebih rendah, sampai akhirnya awan akan berubah menjadi kelabu. Keempat, turunlah hujan. Nah, setelah hujan kecil bersatu dan membentuk Setelah awan kecil bersatu dan membentuk awan yang besar, semakin lama warna awan akan semakin kelabu, diakibatkan oleh banyaknya kandungan air yang memilikinya. Setelah kumpalan air itu semakin besar dan tidak terbendung lagi karena beratnya, maka butiran air itu jatuh ke bumi, sehingga disebut dengan fenomena hujan. Secara singkatnya, penjelasan proses terjadinya hujan dapat disimpulkan sebagai berikut. Panasnya matahari yang menyebabkan penggumpalan air di muka bumi, terbentuknya awan dari uap-uap air yang naik dari bumi, angin membawa awan-awan kecil saling bertemu dan berkumpul menjadi awan besar, dan angin menjadi semakin kelabu karena semakin banyak kandungan air, sehingga turunlah air ke bumi sebagai air hujan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian hujan dan proses terjadinya hujan.
Nah, Nanda, dari wacana tadi kita coba mencari gagasan-gagasan utama yang ada pada masing-masing wacana atau paragraf yang ada tadi. Sekarang kita temukan dulu apa isi wacana itu. Silahkan berdasarkan teks atau soal berikut ini. Nah, setelah kita membaca, maka jawablah beberapa pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan hujan? Kapan terjadinya hujan? Tahapan apa saja yang diperlukan saat terjadinya hujan? Dapatkah manusia membuat hujan? Di bumi, hujan disebut fenomenal kondensasi. Coba kamu jelaskan pernyataan itu. Apakah pada teks tersebut proses terbentuknya hujan terjadi secara alam atau dengan campur tangan manusia? Kemudian, apa fungsi matahari untuk proses terjadinya hujan? Dan jelaskan proses terjadinya hujan dengan kalimatmu sendiri. Nah, sekarang coba kalian analisis dari teks yang terjadi, proses terjadinya hujan itu. Silahkan kalian buat analisisnya dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan apa yang ada dalam isi teks masing-masing. Silahkan. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara kita untuk meringkas isi dari teks eksplanasi. Pada saat kegiatan kita meringkas isi ini, kita jangan lupa apapun yang kita lakukan tetap dalam urutan seperti biasa. Langkah pertama kita harus membaca isi teks tersebut dengan baik. Kemudian nanti yang kedua mencatat hal-hal yang penting dalam isi teks tersebut. Baru kemudian yang ketiga setelah itu kita mencoba untuk menemukan gagasan-gagasan utamanya. Jadi gagasan utama itulah yang sangat berarti. Kemudian baru kita membuatkan sebuah simpulan. Dan pada akhirnya dari simpulan itu kita coba disebut dengan ringkasan. Baik Ananda, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita meringkas sesuai dengan isi wacana berikut ini tentang teks tsunami. Nanti kita akan coba menemukan gagasan-gagasan utama dalam teks-teks tersebut, dalam paragraf-paragrafnya. Silakan. Baik Ananda, sekarang kita akan mencoba membahas tentang tsunami. Di tsunami ini ada beberapa paragraf yang kita kembangkan, sekitar 4 paragraf. Nanti dari 4 paragraf itu kita akan mau cari bagaimana gagasan utama dari tiap-tiap paragraf. Sekarang kita baca paragraf pertama. Di paragraf pertama ini dijelaskan bahwa pengertian tentang tsunami. Jadi jelas ya, paragraf pertama ini berisi tentang pengertian apa sih sebenarnya tsunami, bahwa tsunami itu istilahnya berasal dari bahasa Jepang, kemudian tsunami itu artinya gelombang laut yang besar datang dan cepat. Nah, dia bisa berbentuk gagasan utama bahwa tsunami adalah gelombang pasang yang menerjang kawasan pantai. Kemudian kita masuk ke wacana di paragraf kedua. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan-patahan gempa berlangsung. Nah, di bagian ini dia berbicara tentang bagaimana gagasan utamanya tentang pembentukan tsunami, penyebab-penyebab. Jadi teks eksplanasi ini di dalamnya setelah dia menceritakan pengertian, dia menceritakan sebab-sebab terjadinya. Jadi hubungan sebab akibat tidak boleh terlepas dalam teks eksplanasi ini. Kemudian di paragraf ketiganya tentang kecepatan gelombang tsunami lebih besar daripada gelombang normal yang pada umumnya, sehingga 700 km per jam hampir setara dengan laju pesawat terbang. Nah, ini di kalimat paragraf ini dia menceritakan tentang laju tsunami yang begitu kencang. Makanya di gagasan utama dalam paragraf ketiga ini menceritakan tentang kecepatan gelombang tsunami yang lebih besar daripada gelombang normal pada umumnya. Kemudian di paragraf 4 kita berbicara tentang tsunami memang terjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar pada manusia. Nah, kerusakan yang terbesar ini menghantam permukaan bumi, permukaan pemukiman penduduk, dan oleh karena itu kita harus waspada dan mempersiapkannya dalam menghadapi bencana itu. Namun kita nggak perlu khawatir karena semua tsunami itu bentuk gelombangnya besar, tapi selain itu tidak semua letusan gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti oleh tsunami. Nah, di wacana terakhir ini kata kuncinya, gagasan utamanya adalah kita disuruh untuk waspada menghadapi bencana ini. Seperti itulah cara kita untuk menemukan ringkasan dalam teks eksplanasi.
Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita menyimpulkan dari isi teks wacana yang disebut teks eksplanasi ini. Seperti tadi, kita sudah pahami bahwa yang pertama, jangan lupa baca dulu wacananya. Kemudian yang kedua, setelah kita baca, tulis gagasan utamanya. Kemudian yang ketiga, silakan kalian membuat sebuah simpulan atau ringkasan dari isi wacana tersebut. Baru yang kemudian yang keempat adalah kembangkan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif agar wacana itu dapat terlaksana atau tersusun dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat wacana berikut ini. Nah, Ananda, di wacana berjudul Sampah dan Kehidupan Manusia ini, kalian baca dulu sesuai dengan urutan bagaimana cara kita menyimpulkan dan meringkas sebuah teks eksplanasi. Baca dulu dengan baik. Kemudian setelah itu silakan catat apa gagasan-gagasan penting atau gagasan utamanya. Jika sudah selesai, maka selanjutnya silakan kalian kembangkan wacana ini atau kata-kata gagasan-gagasan tersebut menjadi kalimat-kalimat yang tersusun dengan baik dan kalimat efektif, sehingga tersusun kalimat ini dengan baik. Dan langkah berikutnya, coba kalian tuliskan kembali dengan kata-kata kalian sendiri dalam sebuah kertas wacana dan nanti kalian kirimkan kepada Bapak melalui WA. Oke. Baik Ananda, demikian tadi pembelajaran kita kali ini untuk siswa kelas 8. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan terus saja jangan lupa rajin membaca. Karena mata pelajaran bahasa Indonesia ini sangat membutuhkan kebiasaan kita untuk membaca. Ingat, pada saat Bapak menjelaskan jika ada wacana, jangan lupa ikut membaca. Dan jangan lupa terus latihan membaca agar kebiasaanmu cinta wacana dan cinta membaca ini kita galakkan kembali. Oke, demikian pembelajaran kita Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.